siap dilakukan oleh Odina, tadi sudah lakukan. Hasil tadi diredam, kita saksikan. Wilen. Balik serangan untuk Electric Talent, berbalik kali untuk BJB, sebuah back attack. Masih sebuah ada pressing yang cukup baik, namun kita masih bisa untuk menyeberangi net. Wilen. Lagi masih. Kita lihat cukup merepotkan, sebuah free ball, kembali kesempatan untuk BJB menyudahi pertandingan kali ini. Dan sebuah variasi serangan yang cukup baik tadi, sekaligus membuat kemenangan berhasil didapatkan oleh Bandung Bang BJB. Tanda mata dengan 25-18 kemenangan yang mereka dapatkan di set ketiga kali ini, sekaligus membuat mereka mampu memenangkan pertandingan dengan 3 set langsung, 3-0 atas Jakarta Electric Talent. Kita akan bahas mengenai jalannya pertandingan yang sudah berlangsung antara Bandung Bang BJB Tanda Mata menghadapi Jakarta Electric PLN setelah yang satu ini.
3-0 menjadi hasil akhir di pertandingan kali ini dalam lanjutan PLN Mobile Pro Liga 2022 setelah Bandung Bank BJB Tanah Mata berhasil mengalahkan Jakarta Electric PLN dengan 28-26, 25-22 dan juga 25-18. Nah, kita akan berbincang dengan Panji. Ya, di set pertama dan di set kedua Jakarta Electric PLN mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit. Namun di set ketiga sepertinya memang mental bertanding agak sedikit down dari para pemain Jakarta Electric PLN sehingga mereka sulit untuk bisa bangkit dan mengimbangi permainan dari Bandung Bank BJB Tanah Mata di set ketiga tadi. Ya, inilah mungkin perbedaan kualitas dan juga kedalaman yang dimiliki oleh BJB Tanah Mata dan juga Electric PLN. Kita lihat tadi berdua pemain asing di head to headin antara BJB Tanah Mata dengan Electric PLN. Jelas kita lihat tadi di performa sore ini lebih unggul dari pemain asing BJB Tanah Mata. Tidak hanya dari sisi kualitas pemain asingnya, tapi juga dari sisi kualitas pemain lokalnya. Kita tahu di BJB Tanah Mata ada banyak pemain berlabel timnas dan juga pemain yang juga sudah memperkuat timnas. Pengalamannya punya pergantian rotasi yang variasi yang juga bisa memberikan ancaman untuk Electric PLN. Tapi kita lihat tadi menarik bagaimana peran dari Guilen yang bisa langsung nyetel dengan BJB Tanah Mata. Inilah yang memang ditunggu-tunggu oleh BJB Tanah Mata di pertandingan sebelumnya menghadapi Gresik. Justru mereka kekurangan pemain di outside hitter di sana. Sudah beberapa pemain dicoba namun tidak ada pemain yang bisa konsisten mengisi di posisi itu. Dan sekarang ketika kita tadi lihat ada Guilen, dia berganti dengan Yelis Basta, tidak hanya memberikan poin demi poin untuk BJB Tanah Mata tapi juga membantu dari sisi defense secara bergantian menjaga keseimbangan tim ini jadi lebih baik, Rama. Ya, cukup banyak kesalahan terutama di set ketiga yang dilakukan oleh para pemain dari Jakarta Electric PLN. Bahkan dari data statistik yang saya dapatkan dari PBVSI, ini ada 10 poin dari Bandung Bank BJB Tanah Mata. Ini berawal dari kesalahan dilakukan oleh Jakarta Electric PLN. Ya, sebenarnya kalau kita lihat tadi juga kedua tim banyak melakukan kesalahan-kesalahan dari sisi risik maupun penyelesaian akhir. Tapi pada akhirnya memang tadi kita lihat lebih banyak dari Electric PLN yang justru lebih banyak kesalahan-kesalahan yang kita melihat kok ini seperti tim sedang tertidur sesaat gitu di tengah-tengah set. Mereka memulai dengan cukup baik, tapi ketika di set-set awal mulai terlihat kehilangan chemistry-nya, kehilangan komunikasi yang baik, dan kehilangan koordinasi yang jelas. Dan akhirnya membuat BJB Tanah Mata leluasa meninggalkan gap dengan mereka dengan selisih poin yang cukup jauh. Baru mereka akhirnya bisa kembali menyesuaikan ritme permainan dan juga telat panas. Namun itu semua sudah terlanjur telat karena ujung-ujungnya BJB Tanah Mata sudah terlampau jauh dan juga apalagi dengan kombinasi pemain asingnya dan juga pemain lokalnya membuat sangat sulit dikejar 3 set beruntun. Ya, kalau kita lihat secara statistik keseluruhan di mana 43 serangan tadi berhasil memberikan poin untuk Bandung Bank BJB Tanah Mata. Ini juga tidak terlepas dari peran pemain asing Madeline Guilen yang cukup banyak memberikan poin demi poin. Saya pikir ini pemain yang memang cukup potensial untuk bisa mendongkrak performa dari Bandung Bank BJB Tanah Mata. Ya, ini kita mungkin melihat bagaimana Electric PLN yang juga masih dihuni para pemain muda, kita mungkin belum bisa menguji seberapa jauh mentalitas dari Guilen. Tapi dengan usianya 20 tahun kita lihat tadi spike-nya sangat keras. Tidak hanya spike kerasnya ketika dalam posisi tertentu dia juga bisa melakukan placing yang juga bisa mengecoh blocker. Dan berkali-kali juga tadi dari sisi defense-nya dia bisa berkali-kali memberikan receive yang sangat baik dan juga menciptakan momentum untuk pemain teman-temannya termasuk Yelis di sana bisa mencetak poin. Artinya ini pemain yang sangat menjanjikan sejauh ini. Tapi kita lihat apakah dia bisa mempertahankan konsistensinya dalam bermain, Rama. Ya, hasil 3 pertandingan 3 kekalahan membuat Jakarta Electric PLN ada di dasar klasemen sementara di Pro Liga 2022. Tentu ini menjadi PR besar untuk pelatih Rizko Herlambang karena sudah mendatangkan pemain asing tambahan yang berasal dari Tiongkok juga belum mampu untuk bisa mendongkrak performa dari Jakarta Electric PLN. Kombinasi pemain muda ini memang sebenarnya sudah memberikan cukup performa yang maksimal. Namun mungkin mereka mencoba ingin tampil lebih baik di pertandingan ini dengan adanya pemain baru Renkai di sana dan juga dengan Odina. Namun sayang sekali ketika mereka baru mendapatkan pemain asing ini, tim lawan BJB Tanah Mata yang juga sebenarnya sudah memiliki kualitas tim yang cukup baik ditambah Guilen mampu seolah menutup panggung dari Ren dan juga Odina di sana untuk bisa menghasilkan poin dan juga memberikan kemenangan pertamanya di musim ini, Rama. Ya, banyak mungkin pihak yang mengatakan salah satu yang menjadi kekurangan dari Jakarta Electric PLN adalah di sisi toser. Padahal ada 3 nama, Kemuning, Komang, dan juga Sanger. Tapi kalau dari Panji sendiri, melihat sebetulnya apa yang masih menjadi kekurangan dari Jakarta Electric PLN di Pro Liga 2022 kali ini? Sebenarnya tadi kita melihat toser sudah bermain cukup apik di awal walaupun ada bergantian ya. Jadi memang mungkin masih mencari chemistry yang tepat antara toser dengan spiker. Tapi kita lihat berapa kali juga bola matang sudah didapatkan oleh Odina maupun juga Renkai. Namun spike yang mereka tunjukkan justru masih sering kali tidak terlalu keras atau justru keluar dari lapangan. Ini yang harus dimaksimalkan oleh para dua point maker dari JEP ini. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut Panji dan juga untuk Anda pemirsa, kita akan lihat ini dia interview bersama dengan salah satu pemain asing baru yang dimiliki oleh Bandung BJB Tanah Mata asal Republik Dominika. Kita akan langsung bergabung. Ini dia Madeline Guilen. Gulen, welcome to Pro Liga.
What do you think about your game today? I feel so good with my team and every person here. I was 1 week without practice, and I feel so good to be here. What do you think about your performance today? Are you happy with today's game? It's a league very good, good competition, and I will to do the best. Okay. If you can give yourself, rate yourself from 1 to 10, how will you rate yourself from 1 to 10 for today's performance? What? If you can rate yourself from 1 to 10, how do you rate yourself from 1 to 10 performance? I try to do best for me and do the best for the team, and we go win. Ay, mi madre. Ay. Thank you so much for your time. Okay. Ya, tadi kita sudah dengarkan interview bersama dengan Madeline Guilan ya. Kita akan bahas lebih lanjut tentunya mengenai pertandingan yang sudah berlangsung Bandung BJB Tanah Mata dan juga Jakarta Electric PLN. Juga menjelang pertandingan kedua, pertandingan antara Kudu Sukun Badak menghadapi Jakarta Pertamina Pertamax. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Selamat untuk kemenangan hari ini. Mau tanya, di set pertama itu kan BJB sempet nih unggul cukup jauh. Terus tiba-tiba disalip kayak gitu, pendapat coach bagaimana? Terima kasih banyak ya. Hari ini kita memenangkan pertandingan ya. Memang sangat penting gitu ya dengan PLN ini. Seperti dari kemarin ya kita sampaikan bahwa kita tidak ada outside murni gitu ya. Nah hari ini kita dapat Madeline baru nyampe tadi jam 11 siang gitu ya. Makanya di set pertama kita tidak turunin dulu gitu. Karena dia belum pernah latihan sama sekali gitu. Karena posisinya outside, jadi kita tidak terlalu menyesuaikan dengan tosser gitu ya. Asal naik bola dia pukul. Beda dengan quicker gitu ya. Baru sampai tapi pas bertanding hasilnya sangat bagus menurut coach sendiri. Chemistry dengan pemain lain itu bagaimana? Dia baru karantina tadi malam selesai ya. Jadi baru PCR tadi malam. Kita kasih bola ya sama pengurus kita kasih bola, karet untuk berlatih di ruang karantina kemarin di hotel di bandara, gitu ya. Oke. Di hari Minggu ini BJB akan melawan Pertamina Fastron. Recovery time-nya cukup pendek. Menurut coach itu bagaimana? Mungkin kita ada perbaikan 1 hari ya besok ya, paling tidak untuk soliditas yang lebih baik gitu ya. Antara tadi masih ada tosser belum percaya juga terhadap Madeline itu. Ternyata bola 3 meter dicoba malah bagus gitu ya. Gitu. Terima kasih coach untuk Ya, waktunya sama-sama. ya.